Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Allah nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Atau paling singkat, aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita masih berada di bulan Mi'raj, bulan di mana sembahyang 5 waktu diterima oleh Nabi langsung di langit. Perjalanan Ar-Radiyah, perjalanan di bumi Isra, naik ke atas, Nabi mendapat hadiah besar untuk umat Islam, yaitu sembahyang 5 waktu. Itulah yang kita melalui itulah kita bisa komunikasi dengan Allah, merasakan nikmatnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sendiri menjadikan solat itu ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesenanganku di dalam sembahyang. Jadi Nabi kalau anak sembahyang itu senang, Nabi gembira, Nabi untuk sembahyang. Kenapa? Nabi sudah selesai semua segala dari tata cara solatnya. Memang Nabi sumber daripada syari itu. Kemudian Nabi betul-betul ketika beliau, jangankan beliau dalam solat, di luar solat saja beliau selalu khusyuk, selalu berada di hadratullah, apalagi dalam kondisi solat. Itulah Nabi, sehingga ketika solat itu Nabi jadikan penyejuk hati, dijadikan hiburan, kesenangan, gembira menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau turun, sudah sampai kembali ke bumi, itu masih waktu subuh. Ya, sudah masuk waktu subuh. Ketika itu beliau belum sholat subuh itu. Padahal kan sudah ada perintah tentang sholat yang 5 waktu. Ketika sampai di bumi, beliau sampai di subuh, belum sholat subuh. Kenapa beliau belum sholat subuh? Karena ketika itu petunjuk pelaksanaan atau kaifiatus sholah, tentang tata cara sembahyang, perintahnya belum turun perintah tata cara sembahyang. Perintah tentang tata cara sembahyang belum turun waktu itu, waktu subuh. Nah, baru setelah zuhur itu baru Nabi kita sholat zuhur berjamaah bersama sahabat. Tetapi di dalam sholat zuhur itu sholatnya tanpa ruku, kada beruku, tidak ada rukuknya. Ruku bukan rukuknya bubuan hulu sungai, bujur aja sembahyang kada beruku ini. Maksudnya ruku yang ini. Jadi zuhur jadi kada ada rukuknya. Misalnya rakaat pertama, ya ayatnya kada tahu yang dibaca Nabi, yang jelaskan Fatihah sudah. Nah, begitu sudah selesai ayat, beliau tidak ruku, langsung Allah, langsung sujud. Kayak kita sujud sajadah, kada ada berukuan. Memang kada ada rukuknya untuk sholat zuhur ketika itu. Jadi kada sembahyang kada beruku, tidak ada rukuknya sembahyang zuhur. Kenapa? Ya memang sebelum para nabi sebelum Rasulullah juga
dipardukan juga sholat untuk mereka, tapi sholat mereka itu pagi 2, sore 2. Nabi juga pagi 2, sore petang 2. Nabi setelah diangkat jadi Rasul, Nabi sholatnya ada, sebelum ada perintah sholat yang 5 waktu, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore petang menjelang maghrib. 2 sholatnya, 2 pagi, 2 sore. Demikian juga para nabi terdahulu, termasuk Sayyidatuna Maryam sembahyang 2. Nah ini semua sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, sebelum ada perintah sholat, itu semua sholatnya 2 rakaat tanpa ruku. Kada rukuknya itu sujud aja, sujud, duduk antar sujud, sujud lagi, naik lagi, 2 rakaat, kada pakai ruku, tidak ada rukuknya. Nah terakhir ketika Nabi dapat perintah sholat 5 waktu, lalu Nabi sholat zuhur. Subuh kan belum, karena belum ada turun petunjuk, belum turun syariat, belum tata cara sholat, tata cara sembahyang waktu subuh. Nah setelah zuhur maka Nabi sembahyang zuhur, sudah dapat petunjuk pelaksananya. Namun untuk zuhur itu aja Nabi sholatnya tanpa ruku. Untuk zuhur itu kada pakai ruku, dan itu sudah diketahui oleh sahabat tanpa ruku. Memang ketahui karena Nabi sudah diketahui sholat pagi 2, sore 2, sudah diketahui yang tanpa ruku itu. Nah setelah asar Nabi sholat asar lagi 4 rakaat pakai ruku. Nah di sini Sayyidina Ali bertanya, di mana sih? Di sini awwalu sholatin raqa'na fihal al-asru faqultu ya Rasulullah ma hadza faqala bihadza umirtu. Jadi wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qol awwalu sholatin raqa'na fihal al-asru faqultu ya Rasulullah ma hadza faqala bihadza umirtu. Rawahul Bazzar wa Tabrani fil Awsat, di dalam kitab Awsat. Jadi setelah asar, ujar Sayyidina Ali, sembahyang yang kami pertama sembahyang, jadi setelah zuhur, asar, solat yang kami pertama solat itu, yang kami ada rukuknya adalah solat asar. Ujar Sayyidina Ali, kami sembahyang asar pertama ruku itu tanggal 27 Rajab. Pertama kami sholat asar yang ada rukuknya yaitu pada tanggal 27 itu. Sholat yang pertama kami ada rukuknya adalah sholat asar. Lalu Sayyidina Ali bertanya, ya fakultu, lalu ujar Sayyidina Ali, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ma hadza, wahai Rasulullah, apa ini ya Rasulullah yang ada ruku ini? Nah belum tahu lagi apa ini ada ruku ini, kenapa pakai ruku kayak itu tuh, ada apa, ma hadza. Lalu Nabi menjawab, bihadza umirtu, dengan ini aku yang disuruh Allah, dengan pakai ruku ini. Nah maka pakai ruku. Jadi sholat zuhur pernah sekali tanpa ruku, yaitu di awal sholat 5 waktu yang diperintahkan. Kemudian sholat asar yang pakai ruku itu adalah asar setelah zuhur di tanggal 27 itu pakai ruku, dan seterusnya akhirnya pakai ruku. Nah kemudian
Bacaannya apa rukuk itu? Sejak itu bacaannya rukuknya Allahu Akbar juga. Bacaannya Allahu Akbar. Bismillah. Jadi Allahu Akbar, pas hendak rukuk Allahu Akbar, mau iktidal sami Allahu liman hamidah kalau. Nah, bacaannya waktu itu Allahu Akbar juga. Jadi Allahu Akbar semuanya. Tidak ada sami Allahu liman hamidah. Kapan terjadinya sami Allahu liman hamidah itu? Ketika Sayyidina Abu Bakar, beliau ketinggalan sholat, waktu itu sholat asar. Ketinggalan beliau ini, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah sholat ketinggalan, selalu ikut ada di belakang Rasulullah, selalu ikut sholat di belakang Rasulullah. Satu hari beliau ketinggalan. Begitu ketinggalan, cepat-cepat beliau mendatangi jamaah yang sudah melakukan sholat asar. Ketinggalan beliau. Di dalam hati beliau, waduh sayangnya, artinya sayangnya aku tidak ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Sayangnya aku tidak ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Rasa sayang benar, karena ketinggalan tidak sholat berjamaah bersama Nabi itu ruginya lebih rugi, kehilangan dunia dengan seisinya, rugi lagi kada ikut sembahyang berjamaah dengan Nabi. Artinya ikut sholat berjamaah dengan Nabi itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan seisinya di hatinya Sayyidina Abu Bakar. Sayangnya aku ketinggalan. Begitu beliau mendekat masjid, masuk masjid, melihat beliau Nabi masih ruku, artinya belum selesai sembahyang. Jadi begitu Sayyidina Abu Bakar masuk masjid, melihat, dikira sudah selesai. Sidin rasa menyesal, rugi benar. Sekalinya Nabi baru ruku. Ketika melihat Nabi baru ruku, Nabi kan jadi imam, Nabi dengan sahabat yang lain berjamaah. Ketika melihat Nabi sedang ruku, baru ruku, Sayyidina Abu Bakar berbicara, Alhamdulillah, ujar Sidin. Alhamdulillah. Sidin kan merasa sayang benar tadi. Sekali melihat, ternyata masih ada ruku. Alhamdulillah, aku masih bisa ikut sholat bersama Nabi. Alhamdulillah, ujar Sidin. Nah, alhamdulillahnya Sayyidina Abu Bakar ini diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Langsung Allah mengutus Jibril, cepat sekarang juga kau Jibril sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan kepada kekasihku yang dibaca, biasanya dibaca Allahu Akbar, sampaikan ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dari Allah Ta'ala, nanti kalau naik ke iktidal, baca sami Allahu liman hamidah. Sejak itulah sampai sekarang yang ruku biasanya Allahu Akbar, dibaca sami Allahu liman hamidah. Karena kejadian Sayyidina Abu Bakar begitu bersyukur sekali berjamaah, selalu sholat, ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Jadi sidin ketika kada ketinggalan itu, beliau menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi mengganti Allahu Akbar itu menjadi sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Siapa yang asalnya itu? Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itu kejadiannya rukuk tadi. Lalu berhubungan dengan masalah rukuk ini, ya, hubungannya dengan masalah ruku ini sekedar untuk men-stressing, menggarisbawahi, mengulang kaji supaya kita betul-betul ingat,
supaya kita betul-betul ingat tentang ruku. Ruku ini adalah batas maksimal seseorang yang ketinggalan sembahyang, masbuk. Jadi di dalam sembahyang itu kan makmum itu kan ada makmum muwafiq, ada makmum yang masbuk. Makmum yang muwafiq ini adalah makmum yang tidak ketinggalan Fatihahnya bersama imam, atau dengan kata lain makmum yang dari awal ikut takbir bersama imam, takbiratul ihram. Nah itu makmum muwafiq namanya, berarti dia sempat membaca Fatihah. Ada namanya makmum masbuk. Apa arti masbuk? Masbuk itu artinya isim maf'ul, didahului orang. Dengan kata lain, makmum tertinggal. Mengukur tertinggalnya makmum itu kalau dia tidak sempat membaca Fatihah, imam sudah rukuk. Tidak sempat membaca Fatihah, baik sebahagian ataupun keseluruhan, belum sempat, imam sudah rukuk. Itu makmum yang masbuk. Baru Ar-Rahmanir Rahim waliyadin, imam sudah rukuk, baru Ar-Rahmanir Rahim. Makmum ini makmum yang baru takbir, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam sudah baca ayat, mau selesai ayatnya, baru sampai Ar-Rahmanir Rahim, imamnya sudah rukuk. Apakah si makmum ini menyelesaikan bacaan Fatihahnya? Jangan, langsung aja ikut rukuk bersama imam. Bagaimana bacaan Fatihahnya yang kurang? Ditanggung oleh imam. Nah ini menurut mazhab Syafi'i seperti itu. Di mazhab lain, walaupun tidak tertinggal, walaupun ia bersama imam tidak membaca Fatihah, tidak masalah, karena imam membaca Fatihah sudah. Mazhab yang lain, tapi ini jangan dibenturkan sekadar tahu aja. Tapi di mazhab Syafi'i wajib membaca Fatihah, kecuali kalau dia masbuk, tertinggal seperti tadi. Yang sedang kita jelaskan ini adalah fikihnya Syafi'iyah, fikih ulama Syafi'i. Jadi kalau belum selesai membaca Fatihah baru Ar-Rahmanir Rahim, imam sudah rukuk, maka cepat-cepat kita rukuk juga. Supaya apa? Supaya mendapati rukuknya imam plus, ada plusnya, plus satu napas bersama imam. Maka si makmum ini tidak perlu menambah rokaat, dapat rokaatnya. Di mana? Di rukuknya imam tadi. Allahu Akbar si imam, kita segera Allahu Akbar. Satu napas atau senapas, sempat senapas bersama imam, baru imam naik, maka dapat rokaat itu, walaupun Fatihah kita baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Kalau misalnya baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, imam sudah rukuk, ya, tetap dibacanya Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, imam sudah rukuk kan? Aturannya seharusnya Ar-Rahmanir Rahim, imam langsung aja dia baca lagi Maliki Yaumiddin, masih kawa, masih bisa. Tapi ketika dia rukuk lah, karena tadi tidak langsung, ketika dia rukuk Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, begitu barnya si makmum Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, buru-buru imam, atau dengan kata lain imam begitu makmum baru makmum sampai Allahu Akbar, imam sudah naik, memang bersama ruku, tapi tidak sempat satu napas, tidak sempat dapat tumakninah bersama imam, maka ini tidak dapat rokaat, artinya menambah rokaat. Kenapa? Tidak sempat ruku bersama imam plus, ini ruku bersama imam, sempat ruku bersama imam tapi tidak mendapatkan tumakninahnya. Artinya ketika dia sampai Allahu Akbar, imam naik,
langsung kada sempat senapas. Kalau yang pertama tadi sempat, imam turun Allahu Akbar juga sempat, anyar naik sami Allahu liman hamidah. Membaca misalnya imam subhanallah wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ini turun Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, masih sempat sami Allahu liman hamidah, ini dapat rakaat. Apalagi lama Allahu Akbar langsung nih Allahu Akbar juga sempat berapa 10 kali napas. Kalau itu hanya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Boleh tadi menyambung Malik Yaumiddin kalau diperkirakan imam ini masih sempat aja aku ikut rukuknya, ini kada berlambat. Kenapa? Ini memang kada paham, dikiranya ikut ruku bersama imam itu tanpa tumak ninah. Syaratnya harus ada tumak ninahnya bersama imam. Bersama imam harus ada tumak ninahnya. Itu yang masih ada sempat membaca Fatihah. Bagaimana yang tidak sempat membaca Fatihah? Tadi kan sempat separoh, yang tidak sempat sama sekali. Begitu Allahu Akbar waliyadin jar, artinya sudah selesai, atau walam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia takbir Allahu Akbar. Imam kan langsung Allahu Akbar, kadusa lagi baca Fatihah langsung Allahu Akbar. Sempat ruku bersama imam dan sempat menemukan tumak, sempat satu napas ruku bersama imam, sempat satu napas bersama imam, maka sekalipun ini tidak membaca Fatihah dia juga tetap dapat rakaat. Kenapa dia dapat rakaat? Karena dia sempat ikut ruku bersama imam. Jadi ukuran mendapat rakaat itu adalah sempat ruku bersama imam plus tambahannya adalah tumak ninah, sekedar diperkirakan kira-kira sekedar satu napas atau sekedar membaca subhanallah. Itu aja kan terlalu panjang, subhanallah. Tapi kalau yang begitu turun Allahu Akbar, naik ini imam naik, nah itu tidak dapat rakaat. Kita ulang-ulang ini karena banyak benar yang kayak itu. Jadi kita ulang-ulang supaya kita yang mendengar ini kan dari di kitab ini, supaya kita yang mendengar ini mantap. Sebab kita kadang-kadang ilmu ini, ujar Sayyidina Ali, kalau kada dimajuakan, kalau kita punya ilmu kada diamalkan, tidak dianukan, akan laten. Sampean pun mun sampean ya oneng bisa apa jeng bisa sembahyangkan bisa, tapi kada di kada mau terus jadi imam, kada biasa jadi imam, repot. Kalau sudah biasa jadi imam, nah bisa, yang bisa juga bang ya kan, kayak beliau kan, nah, bisa nyaman. Ada yang bagus bacaan apa tapi kada pede, nah maka ilmu itu dimajukan. Nah ini pengetahuan yang harus selalu diulang-ulang, lancar kaji, karena diulang maka kita akan yakin, oh ini bukan menyalahkan orang tuh kada, atau mencari kesalahan orang kada. Kita tahu itu aja, sekedar tahu aja, bukan menyambati. Begitu kita sembahyang, ada orang kita lihat sembahyang, begitu imam Allahu Akbar, inya Allahu Akbar, begitu inya Allahu Akbar, imam naik atau tasulisih. Begini, Allahu Akbar ujar imam, begitu dia turun imam sudah naik, ini lebihnya. Baca di sini naik, ternyata dia tidak menambah rakaat. Nah berarti kita tahu, berartinya melakukan kesalahan. Nah tahu ya kita salah, sudah bukan kita menyalahkan, pengetahuan kita itu pengetahuan. Imam baru Allahu Akbar, imam sudah la a'budu ma ta'budun, sudah setengah membaca ayat, inya mulai sudah membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, baru sampai sirat ladina ghairil sirat
siratal mustaqim, baru dia ihdinas siratal mustaqim, baru ihdinas siratal mustaqim imam atau imamnya kalau raja lambat, Allahu Akbar, lambat banget sih naik sampat kita 5 kali membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sidin belum naik aja lagi. Ya ada juga yang lambat, tahu ada lambat ada juga lambat pujungan, kurang dihitung-hitung makmum di subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cukup aja itu. Nah, makmum tidak terlalu banyak menghayal. Kalau yang itu menghayal. Nah, lalu misalnya sampat aja aku nih siratal ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku. Nah, ini apakah dilanjutkan atau langsung ikut imam? Dilihat, oh ini imamnya sempat aja, aku kau aja melaju ihdinas siratal mustaqim. Oh, dari situ kita kan harus mendapatnya imam. Jadi kita cepat aja. Allah kadusah amin karena itu senapas itu. Kalau kada sempat itu waladdallin supaya sempat akbar sempat. Kalau tidak itu paling Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Kada sempat tuh. Maka ini laju maka ihdinas siratal mustaqim langsung aja Allahu Akbar. Ada aja hukumnya, hukum memang waktu. Masih ada, silahkan kalau ada yang ditanyakan karena ini penting. Adakah? Kalau yang masuk ketinggal Fatihah, kita membaca hari kita kan pakai aja. Siapa lagi? Inilah. Kalau kita masbuk yang kayak tadi kasusnya imam sudah ruku, jangankan doa iftitah, Fatihah yang wajib aja begitu imam Allahu Akbar baru kita misalnya masbuk Allahu Akbar baru membaca bismillahirrahmanirrahim aja kita langsung aja sempurnakan Fatihah apalagi doa iftitah, karena doa iftitah itu kan rukun. Nah, di antara syarat membaca doa iftitah itu, syarat membaca doa iftitah adalah syarat sunnah, dianggap sunnat, jadi sunnat membaca doa iftitah itu kalau dia meyakinkan bahwa kalau aku baca doa iftitah ini maka haknya Fatihah dibaca selesai bisa, maka bacalah doa iftitah. Kalau kira-kira kalau membaca doa iftitah Fatihahnya ketinggalan, maka doa iftitah sunat dibaca ketika itu. Nah, makanya doa iftitah itu biasanya kalau kita sembahyang Allahu Akbar, benar kan imam bismillahirrahmanirrahim, kita kan sama-sama Allahu Akbar, langsung kita baca doa iftitah, imam baca juga doa iftitah, baru imam baca Fatihah, kita mendengarkan sampai waladdallin, baru imam baca
Rabbighfirli wali walidayya. Yang punya dolin aja, yang punya dolin tuh imam aja, ya kan? Lin, yang lin itu di ujung ayat, yang punya Fatihah ketika itu imam aja sendirian, maka si imam aja yang membaca Rabbighfirli wali walidayya, amin. Makanya waktu dolin itu berilah jeda sekedar satu napas lagi, jangan langsung disambut amin, lin, amin sudah ada, bahkan baru walau baru do sudah ada ba amin kakanakan di ujung. Jadi tuntungkan dulu lin, baru senapas amin. Nah yang itu doa iftitah tidak disunnahkan kalau sudah kira-kira kalau membaca doa iftitah Fatihah ketinggalan. Nah itu yang kada boleh. Jadi begitu kita masbuk Allahu Akbar, kada usah lagi baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Kalau imamnya belum rukuk, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada a'udzu itu di sunat juga dibaca. Tapi kalau membaca a'udzu, hak ayat Fatihah hilang karena a'udzu sunat. Ini dalam kondisi masbuk. Maka kada a'udzu lagi. Kalau memang diperkirakan waktunya kada muwassa, waktunya tidak luas untuk membaca Fatihah, maka a'udzu juga tidak dibaca. Tapi kalau diperkirakan Allahu Akbar yang dibaca surah Ad-Duha, berarti masih sempat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dibaca Qul huwallahu ahad, kada usah lagi baca a'udzu. Karena kalau membaca a'udzu, kalau Fatihah karena kada sempurna. Karena yang wajib diutamakan. Nah, seperti itu. Silahkan yang lain. Kira-kira awalnya dipahami anu. Ya kadang-kadang kita ini yang menjelaskan kalau pina kada tapi paham orang, bukan orang bang yang kada paham, kita yang menjelaskan kurang pas. Isa jam berapa? Isa 43 J. Seandainya imamnya batal itu lah dulu. Menghindarnya kayak gimana? Mengganti imamnya. Yang di belakang kan muadzinnya harus Iya. Menghindarnya imam itu gimana? Ya. Imam keluar kah? Kan masih ya, di depan saja ada. Iya. Menghindarnya tahu gimana? Bisa. Ini kan ada pintu keluar. Maksudnya keluar ya. Begini. Walaupun kada ada diajak satu, kalau imam batal imam yang dimaksud itu imamnya yang menghindar. Imam menghindar. Nah sebelum menghindar, kalau batalnya dalam ya, kalau imam batal dalam keadaan sujud batal, maka setelah berdiri ngomong aja ya batal, saya imam batal. Kenapa? Supaya orang kada terlalu lawas menghadangi sujudnya itu, dikira imam kada. Maka anu memang sudah berdahulu saya batal raja yang mengganti siapa di antara di belakang ini, yang utama persis di belakang imam atau di mengganti. Jadi keluar untuk berwudu, makmum kembali dengan imam ini. Di sini kan di makmum dari di belakang. Nah, lalu bagaimana persoalannya kalau kebetulan ini karena kita mau mencontohkan lah, anggap di sana kiblat lah, ini karena contoh aja. Imam di situ, kalau imam situ batalnya waktu sujud. Nah, waktu sujud di fikih belum saya ketemukan, wallahu alam, entah ada. Cuma berdasarkan kasus yang pernah terjadi, orang imamnya batal, imam di sini batal,
waktu sujud. Imam batal waktu sujud. Batal sih. Makmum ini kan anu juga. Makmum kan sujud berataan, imam batal, begamat imamnya. Bahkan kalau imam begamat imamnya nah aja. Melarikan diri imam. Kada bapak ada. Ini lawas kalau mah ada di antara jamaah itu membawa anak yang halus kayak ini, nah halus lagi membawa anak kekanakan itu ngaran waktunya sudah bangun. Kalau orang tua kan menunggu komando imam, kekanakan kada tahu kisah. Pokoknya ini waktunya sudah bangun. Begitu kekanak itu bangun, melihat imam kadada, langsungnya bakuriak, abah imam hilang jar. Akhirnya batal selanggaran. Nah makanya bapak dah mengganggu ada daripada batal karena aku batal selesai ganti. Nah cara menggantinya waktu sujud kayak apa? Cara menggantinya selain berdiri sujud, waktu sujud atau duduk antara dua sujud atau waktu ruku, menggantinya bagaimana? Ini sujud batal sudah tahu, ada gerak belakang ini berdiri. Jangan karena imam batal kayak itu. Nah, jangan. Jadi begitu imam batal, bagaimana tindakan kita? Berdiri dulu kita. Berdiri ini belum takbir lagi, berdiri mengganti posisi imam. Ingat gerakan 3 kali berturut-turut. Kalau di bawah ini gerakannya mengangkat 1 2 nih 1 2. Kalau yang di atas 1 mengangkat 1 2 tidak. Kalau di atas gerakan 1 aja. Kalau di bawah angkat 1 2. Kalau 1 2 3 batal berturut-turut. Bagaimana cara mengganti? Ini yang sujud tadi 1 2 stop dulu supaya jangan berturut-turut, tapi stopnya sekedar senapas saja. 1 2 1 2 cukup sudah, maju daripada makmum yang lain. Hendak tambahi lagi 1 2 stop dulu 1 2 baru sujud. Nah berarti mengambil alih kalau sudah sujud. Setelah sujud baru Allahu Akbar. Kalau duduk antara dua sujud, duduk antara sujud. Kalau memang itu sujud kedua, berdiri, ya kan, dilihat waktunya kapan itu. Kalau dia batal imam waktu duduk antara dua sujud kayak itu juga, imam batal, maka si makmum jangan maju kayak itu, berdiri dulu baru maju. 1 2 stop dulu 1 2. Kalau waktu ruku imam batal, jangan maju 1 2 jangan, berdiri dulu hanya 1 2 kan. Makmum belakang asal maju daripada makmum yang lain cukup aja sebenarnya. Kalau imam batal dalam keadaan berdiri, nyaman, sudah posisi awal, nah, langsung aja kita ganti. Seperti itu ganti imam. Adapun tempat keluar imam, pilih aja yang jalan nyaman keluar. Pilih aja. 1 orang lagi, silahkan. Ini perilaku makhluk. Iya. Ini kawan ini datangnya terlambat. Iya. Selama ini kalau berdua di sebelah kira-kira berjalan sebelah belakang imam berdua. Oh kalau berdua. Tiba-tiba datang kawan saya pokoknya sudah mundur. Iya. Jadi kalau yang saya belajar sama kawan-kawan itu, kalau sudah berdua maka yang saya dan sebelah kanan saya. Tapi yang terjadi kemarin, saya harus tanya yang benar itu yang mana. Kalau tidak cukup, ruangnya panjang, sapnya masuk isi kanannya. Isi di kanannya kan, atau saja mengikuti kemauan teman saya dan terlambat mundur. Ya. Yang saya lihat di mana Bambula Pasar, yang terlambat isi rame-rame. Tidak di belakangnya, tidak sesuatu. Yang betul yang mana?
Ya. Ini imam, ini makmum. Makmum kalau diperkirakan Anda cuma berduaan aja, bendempet aja di situ, tapi jangan terlalu rapat. Bau. Kalau pindah bau yang ini, ikan bau orang buyak juga bepar enggak anu. Jadi jangan kesini deh. Nah, pas benar nih. Kalau berduaan, sana kiblat ikam di sini. Nah, ikam sini. Nah, cukup nang kayak ini aja, jangan rapat benar kayak ini. No. Oh ya, ini ada yang rapat. No, kayak ini rapat. Kalau ini yang bau, kalau aku nyata harum bau ini kadanya. Jadi nang kayak ini pas nih, nyaman nang kayak ini, enak. Ini kada terganggu ini. Dasar kada enak kalau terlalu dekat mendempet itu. Yang boleh dekat tuh bini. Nah, ini kalau diperkirakan kada ada lagi ikam aja berduaan. Kalau diperkirakan akan ada datang makmum yang lain, maka ambil di belakang sana pas. Nah kayak itu kalau berjamaah. Jadi begini kesimpulannya, silahkan duduk. Makasih Rek, sama-sama. Jadi kalau imam di sini, makmum pertama di sini, di kanan si imam atau sini imam supaya bisa. Sebab kanan kiri itu orang agak sulit. Kalau imam di sini, makmum yang pertama datang di kanan imam. Di kanan imam. Makmum yang datang kedua persis di belakang imam. Makmum yang datang ketiga apakah di sini? Diimbang di kiri kanan imam. Ya, bukan makmum pertama di belakang imam kada. Ini makmum pertama. Ya. Setelah makmum yang datang kedua di sini diisi. Setelah datang ketiga di sini diisi. Datang keempat di mana mengisi? Di sini lagi. Datang kelima di sini sampai imbang. Begitu imbang selalu dimulai dari kanan, selesai. Full yang di sini mulai lagi sab pertama, sab kedua. Sudah full sab pertama, memulainya apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Tidak dimulai lagi seperti tadi. Full kan ini sudah full. Dimulai lagi makmum yang pertama datang, yang pertama datang di sab kedua di sini. Baru yang berikutnya di sini. Yang berikutnya di sini lagi. Imbang, memulainya di kanan lagi. Begitu seterusnya. Jangan yang datang dari sana di sana yang datang dari sana di situ. Ke sini datang yang pertama di sebelah kanan imam. Seperti itu. Nah, terus kasus sampean tadi, ini kan orangnya, paksa maju lagi kamu sendiri. Minta maaf, cuma aja nih kita langsung. Nah, ini kan kasus sampean seperti ini. Minta maaf. Lalu maksud si Dinto ini datang menepuk di sini. Nah, di situ membawai. Nah, ini paling bagus mundur. Memang kayak itu bagus banget tuh. Nah, manis kayak itu. Cuma mundurnya diperkirakan. Ini yang kadang ngerti ini biasanya jalan-jalannya. Jadi kita yang ditepuk. Nah, begitu ditepuk, lakukan yang kayak tadi. Nah, tepuk mundur. 1, 2. Stop dulu. Tuh, 2. Nah, kayak itu. Jadi jangan mundurnya, coba jangan ikam di sini dulu. Nah, tepuk. Ikam jadi imam. Tepuk. Nah, jangan mundurnya kayak ini, batal. Karena ini diangkat 1, 2, 3 kali berturut-turut kan batal. Maka mundurnya 1, ya tepuk. 1, 2, stop dulu. Kan tidak berturut-turut. 1, 2, sudah. Sejajar sudah. Lebih bagus mundur. Seperti ini yang cantik. Karena menurut aturan sudah. Karena tidak menyangka ada makmum berikutnya datang. Oke, nanti kita sambung. Bagaimana kalau si imam sedang, yang ini bukan sembahyang zuhur, ternyata ba'diyah zuhur, kita sembahyang zuhurnya, bagaimana? Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ini imam baru kan di sini, imam? Oh, muadzin, imam kita. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Minta maaf. Kasih semuanya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa ala alihi wasallam jami'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahadin nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma syaa Allah la quwwata illa billah.